Maka ganti nama jadi Salafi. Itu sebabnya. Kenapa? Wahabi itu identiknya berdarah-darah. Mengapa mereka ini pakai nama Salafi? Gak mau dengan nama Wahabi. Ini memang trik mereka. Wahabi adalah sebuah nama yang disematkan kepada sebuah kelompok pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam memahami agama Islam. Oleh karenanya, mereka sangat kaku bahkan sampai pada takfirisme dalam beragama, yakni umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka anggap sebagai orang-orang kafir. Kelompok Wahabi ini juga ada di Indonesia. Mereka juga gentayangan di media sosial kita. Tentu sering kita dengar dari mereka tuduhan bid'ah, sesat, bahkan syirik kepada umat Islam yang sudah ratusan tahun menjalankan ajaran Islam di Indonesia. Akan tetapi, mereka tidak mau disebut sebagai Wahabi. Kata mereka, mereka bukan Wahabi, tapi Salafi, yaitu orang-orang yang mengaku ikut ulama salaf, walaupun dalam banyak hal mereka menyalahi pendapat ulama salaf. Ketika kata Wahabi disematkan kepada mereka, mereka selalu berkilah. Kata mereka, Wahabi itu adalah pengikut Abdul Wahhab bin Rustum di Afrika. Ada juga Ustadz Wahabi yang bilang bahwa pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih tepat dijuluki Muhammadi, bukan Wahabi, dan lain sebagainya. Padahal istilah Wahabi memang sudah masyhur disematkan pada kelompok pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh bin Baz, salah satu ulama Wahabi Saudi, mengatakan dalam websitenya bahwa Wahabi adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ustadz Yazid Jawas juga bangga dengan nama Wahabi. Hal ini tampak jelas ketika Ustadz alumni Arab Saudi ini menjelaskan buku Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Kata dia, Soekarno menyebut Wahabi dalam bukunya. Saya bawakan satu perkataan dari orang yang terkenal di Indonesia. Presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno. Beliau pernah menyebutkan tentang Wahabi dalam bukunya di bawah bendera revolusi. Bahkan sebenarnya ulama Wahabi dahulu bangga dengan nama Wahabi, sampai-sampai mereka menulis sebuah kitab berjudul Al-Hadiyah As-Sunniyah wa Tuhfah Al-Wahabiyah An-Najdiyah. Selain itu, sebagaimana dilansir di alkhairat.com, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir pada masa atau setelah berdirinya Wahabi menyebut gerakan yang didirikan Muhammad bin Abdul Wahhab ini dengan nama Wahabiyah. Sedangkan menyebut gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan memakai Muhammadi justru tidak tepat, karena nama Muhammad di kalangan orang Arab bukanlah nama yang unik. Banyak nama orang yang memakai nama Muhammad. Itulah sebabnya madhab yang didirikan oleh Ahmad bin Hanbal disebut dengan madhab Hambali, bukan Ahmadi. Madhab yang didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i disebut madhab Asy-Syafi'i, bukan madhab Muhammadi, dan seterusnya. Lalu kenapa nama yang dulu dibanggakan itu sekarang tidak mau disematkan kepada diri mereka, malah mereka berganti nama menjadi Salafi? Ada banyak faktor mengapa mereka tidak mau disebut Wahabi. Salah satunya adalah karena stigma nama Wahabi yang identik dengan berbagai hal yang negatif, ekstrim, radikal, tidak toleran, dan terorisme. Satu label yang sangat tidak islami. Buya Ar-Razi Hashim juga mengatakan kelompok Wahabi tidak mau disebut Wahabi itu karena nama Wahabi sudah jelek, karena sejarah mereka dilumuri dengan darah umat Islam. Nama Wahabi identik dengan darah umat Islam. Di awal berdirinya, Wahabi menghalalkan darah dan membunuh umat Islam. Hal ini diabadikan oleh Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan,
Mufti Syafi'iyah di Mekah waktu Wahabi mulai berdiri. Mereka semua itu terhubung kepada Said Bakri Shatta. Said Bakri Shatta terhubung kepada Said Ahmad Zaini Dahlan yang dulu face to face berhadapan dengan pembunuhan Wahabiyah. Maka dia tulis buku Fitnah Al-Wahabiyah. Itu buku ditakuti oleh orang-orang yang kemudian punya keilmuan sanad kepada Wahabi. Maka ganti nama jadi Salafi. Itu sebabnya. Kenapa? Wahabi itu identiknya berdarah-darah. Antum baca buku itu sudah ada PDF-nya, bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya apa? Fitnatul Wahabiyah. Fitnah artinya kekacauan yang disebabkan oleh Wahabi. Saya nggak mau cerita isinya, ya. Mengerikan sekali ya. Buya Ar-Razi juga menjelaskan pada tahun 1979 kelompok Wahabi ini kembali berulah. Mereka menamai dirinya dengan Juhaiman dan menembaki umat Islam yang ada di Ka'bah. Setelah kejadian itu, Wahabi terpecah menjadi dua, yaitu Wahabi yang membawa senjata dan Wahabi ilmiah. Wahabi ilmiah tidak membawa senjata, tetapi meneror umat Islam dengan kata bid'ah, sesat, dan syirik. Dan itu berulang lagi tahun 79, mereka bawa senjata namanya Juhaiman. Maka pecahlah Wahabi yang ilmiah dengan Wahabi bersenjata. Nah, Wahabi yang ilmiah itu menyebut dirinya sekarang Wahabi murni, Wahabi resmi. Mereka cuma ngaji-ngaji aja, tapi kita diteror dengan kata-kata bid'ah, sesat gitu ya. Tapi masih mending lah daripada yang bawa-bawa senjata ini mengerikan sekali. Juhaiman namanya. Dia mantan murid dari Syekh bin Baz rahimahullah, lalu kemudian kecewa dengan tim Hizbah. Tim Hizbah itu amar ma'ruf nahi mungkar kok lelet sekali, maka dia nggak tahu dapat senjata dari mana, masuk ke Ka'bah, dibredel tuh orang. Guru kami Maulana Syekh Ahmad Marwazi, orang Betawi, orang Kuningan sini, menyaksikan dengan matanya sendiri itu bagaimana orang ditembak begitu ya. Beberapa tempat masih ada bekasnya. Terjadi lagi. Mereka menghalalkan darah sesama muslim. Bagaimana kita tidak muslim? Kenapa? Antum suka ziarah kubur, antum tawasul, udah kafir bagi dia sudah. Nah, ulama kita silsilah ilmunya bukan ke mereka, ke siapa? Ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang beliau itu langsung berhadapan dengan mereka. Beliaulah mufti Syafi'iyah di Mekah, imam di Mekah waktu itu. Maulana al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kiai Haji Idrus Romli, pendekar Aswaja Jawa Timur, juga menegaskan kelompok umat Islam yang menamai dirinya dengan Salafi adalah Wahabi. Wahabi berganti nama menjadi Salafi sebagai trik agar tidak dicurigai umat. Karena nama Wahabi sudah jelek di mata umat. Nama Wahabi identik dengan kekerasan. Oleh karena itu Wahabi berganti nama menjadi Salafi. Lalu ada orang namanya Salafi. Nah, yang Salafi ini yang beda dengan kita itu sebenarnya Wahabi. Mengapa mereka ini pakai nama Salafi? Gak mau dengan nama Wahabi. Ini memang trik mereka, cara mereka. Mengapa? Pada awalnya dulu orang-orang Wahabi itu bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya pada nama Wahabi, ada seorang ulama Wahabi namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Gurunya Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi Arabia, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Jadi oleh Wahabi ini dianggap anugerah dan hadiah yang luhur. Mereka bangga dengan nama itu. Lalu terjadi perang saudara sesama Wahabi. Setelah terjadi perang saudara, saling bunuh-membunuh, nama Wahabi menjadi jelek. Mengapa? Kerjanya membunuh saudaranya sendiri. Akhirnya apa? Karena Wahabi ini tidak
percaya diri dengan nama Wahabi, merasa malu, minder karena kesannya jelek. Wahabi ganti nama Salafi. Lebih lanjut, Kiai Haji Idrus Romli mengatakan kelompok Wahabi tidak tepat menamai dirinya dengan Salafi, sebab yang dimaksud salaf adalah ulama yang hidup di fase 3 abad pertama, bukan segerombolan orang yang hidup di masa sekarang. Apalagi pemahaman agamanya tidak sama dengan pemahaman ulama salaf.